Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yulianda, NPM 2003021026, Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah serta menjelaskan apa saja produk-produk dari bank syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatannya sesuai pada hukum-hukum muamalah agama Islam. Sumber hukum dari bank syariah mengacu pada dua pedoman besar umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang pertama ada pada prinsip pelaksanaannya. Pada bank konvensional, mereka beraktivitas dengan prinsip konvensional yang mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sementara prinsip bank syariah didasarkan pada hukum Islam dan mengacu pada Al-Quran dan Hadis, serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang kedua adalah tujuannya. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dan dengan bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit saja, tapi juga pada penerapan nilai syariahnya. Sehingga aktivitas perbankan yang menjalankan juga memperhatikan aspek akhirat. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang ketiga ada pada prinsip operasionalnya. Pada bank konvensional, menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum yang didasarkan pada peraturan nasional. Akad antara bank dan nasabah dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sedangkan bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya, karena mereka menganggap bunga sebagai bagian dalam riba. Oleh karena itu, sistem operasionalnya pada bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, di mana nasabah dan pihak bank melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Selanjutnya, perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah dilihat dari pengelolaan dana. Bank konvensional dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sedangkan bank syariah menggunakan aturan Islam dalam mengelola uang nasabahnya. Bank syariah akan mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Selanjutnya, dilihat dari hubungan antara nasabah dan bank. Dalam bank konvensional, hubungan antar nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sementara pihak bank berperan sebagai debitur. Sementara pada bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu penjual-pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Dalam penggunaan akad murabahah, istisna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Ketika melakukan akad musyarakah dan mudharabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Sedangkan akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Selanjutnya, dilihat dari pengawas kegiatan. Baik bank konvensional ataupun bank syariah, pengawas kegiatannya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Namun, pihak pengawasannya yang berbeda. Segala aktivitas bank konvensional akan diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengawas bank syariah terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Selanjutnya dari kesepakatan formal. Ditinjau dari kesepakatan formal, bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan menyertakan hukum Islam juga.
beragam jenis akad transaksi tersedia dalam bank syariah. Juga dalam melaksanakan perjanjiannya terdapat rukun dan syarat syah yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan bisa sah. Selanjutnya dilihat dari dendanya. Dalam bank konvensional terdapat denda yang harus dibayar nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Besaran bunganya juga bisa meningkat bila nasabah tidak membayar sehingga batas waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pada bank syariah, tidak ada aturan denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah juga menetapkan denda pada kasus tersebut, uang denda tersebut akan dianggarkan sebagai dana sosial. Selanjutnya dilihat dari keuntungan. Pada bank konvensional, keuntungan didapat dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah, sementara pada bank syariah, keuntungannya diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Selanjutnya dilihat dari bunga. Perbedaan bank konvensional dan syariah yang terakhir adalah sistem bunga. Perbedaan ini sekaligus yang paling menonjol dari kedua jenis bank ini. Jika bank konvensional menerapkan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tersebut. Bank syariah akan menggunakan imbal hasil atau nisbah yang diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Selanjutnya, produk-produk bank syariah yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil, jadi bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan. Kedua, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya nisbah yang ditawarkan adalah 60/40 untuk nasabah dan bank. Melihat angka tersebut, nggak heran kalau banyak kalangan menilai keuntungan deposito bank syariah lebih tinggi. Apa manfaat memiliki deposito syariah? 1. Pembagian keuntungan bisa kamu atur sendiri dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan. 2. Pengelolaan dana secara syariah jadi dipastikan halal. 3. Adanya fasilitas automatic rollover. Selanjutnya, dana nasabah dipastikan aman karena dijamin lembaga penjamin simpanan. Yang ketiga, Gadai Syariah. Gadai Syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, Gadai Syariah menggunakan akad roh dan ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Selanjutnya ada pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Selanjutnya, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro selain kartu ATM. Nasabah giro disebut juga dengan giran, bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.